warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasadena Afta Kalisya Setiawan, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum kimia yang bernama hukum Lavoisier. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang nama lengkap ilmuannya. Hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa ditemukan pada tahun 1779 oleh Anthony Laurent Lavoisier. Lavoisier adalah seorang ahli kimia asal Prancis. Yang kedua yaitu bunyi hukum Lavoisier. Bunyi hukum Lavoisier adalah massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Yang ketiga yaitu rumus hukum Lavoisier. Rumus hukum Lavoisier yaitu hukum reakton sama dengan hukum produk. Contoh soal pertama yaitu diketahui sebuah karbon dibakar dengan oksigen yang mempunyai massa 30 gram. Pada akhir reaksi masih tersisa karbon dengan massa 4 gram. Hasil pembakaran tersebut menghasilkan karbon monoksida dengan jumlah massa 58 gram. Hitunglah berapa massa karbon pada awalnya. Untuk kita tahu berapa massa karbon pada awalnya, kita harus memakai rumus massa karbon reaksi sama dengan total massa zat-zat hasil reaksi dikurangi massa oksigen. Massa karbon reaksi sama dengan diketahui dalam soal zat-zat hasil reaksi yaitu 58 gram. Lalu massa oksigen yaitu 30 gram. Jadi 58 gram dikurangi 30 gram hasilnya yaitu 28 gram. Untuk mengetahui berapa massa karbon pada awalnya, kita menggunakan rumus massa awal karbon sama dengan massa karbon ditambah massa karbon reaksi ditambah massa karbon sisa, yaitu diketahui massa karbon reaksi 28 gram ditambah massa karbon yaitu 44 gram. Jadi hasilnya adalah 32 gram. Jadi berapa massa karbon pada awalnya? Kita menemukan bahwa massa karbon awalnya yaitu 32 gram. Contoh soal kedua yaitu pada pembakaran magnesium yang dilakukan di udara akan dihasilkan zat magnesium yang dilakukan apabila magnesium yang dibakar sebanyak 0,098 gram menghasilkan 0,162 gram magnesium oksida. Berapa jumlah massa gas oksigen yang digunakan dalam reaksi tersebut? Pembahasannya yaitu magnesium ditambah O2 yaitu udara menghasilkan magnesium oksida. Diketahui pada soal magnesium dibakar sebanyak 0,098 gram ditambah O2 menghasilkan magnesium oksida yaitu 0,162 gram. O2 sama dengan 0,162 gram dikurangi 0,098 gram. O2 sama dengan
yaitu sama dengan 0,06 gram. Baik, selanjutnya adalah hukum Proust. Sesuai dengan namanya, hukum ini dikemukakan oleh Joseph Louis Proust, seorang ahli kimia asal Prancis pada tahun 1864 setelah melakukan percobaan reaksi antara hidrogen dan oksigen, sehingga terbentuklah air atau H2O. Hukum Proust juga dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Bunyi hukum Proust adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Untuk rumus tersendiri adalah A per B sama dengan X kali ARA per Y kali ARB. Jika dalam bentuk persen massa unsur dalam senyawa sama dengan massa unsur per massa senyawa kali 100%. Kawat tembaga dibakar sehingga terbentuk tembaga oksida atau CuO. Perhatikan reaksi berikut. 32 gram cukrum atau tembaga dan 8 gram oksigen. Reaksi menghasilkan 40 gram CuO. Berapa persen massa dan perbandingan massa unsur tembaga dan oksigen dalam senyawa CuO? Yang pertama adalah kita tulis rumus. Persen massa unsur dalam senyawa adalah massa unsur per massa senyawa dikali 100%. Massa Cu dalam CuO adalah 32 per 40 dikali 100%. Sama dengan coret-coret 8 kali 10 sama dengan 80%. Selanjutnya adalah massa oksigen dalam CuO 8 per 40 dikali 100. Coret-coret 8 bagi 4 2 kali 10 20%. Jadi massa tembaga dan oksigen adalah 80% dibanding 20%. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 20% sama dengan 4/1. Hal yang kedua adalah massa karbon dan oksigen memiliki perbandingan 3:8. Jika karbon bereaksi 1,5 gram, berapa massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk? Jadi massa C banding O adalah 3:8. Jadi CO2 atau karbon dioksida sama dengan 3 dibanding 8 sama dengan 3 tambah 8 sama dengan 11. Kita tulis C tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida. Kita cari massa O adalah 8/3 dikali 1,5. Hasilnya adalah 4. Sedangkan massa karbon dioksida adalah 11/3 kali 1,5, hasilnya adalah 5,5. Jadi massa O yang bereaksi adalah 4 dan massa karbon dioksida yang terbentuk adalah 5,5. Selanjutnya adalah hukum perbandingan berganda yang ditemukan oleh John Dalton pada tahun 1803 yang berbunyi, jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu terhadap unsur yang lainnya dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Rumus hukum perbandingan berganda ini adalah NB1 per NB2 sama dengan N1 per N2. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas contoh soalnya, tetapi sebelum itu kita harus menemukan atau mengetahui rumusnya terlebih dahulu, yaitu misalkan dua unsur A dan B membentuk dua senyawa dengan massa A yang sama, maka MB1 per MP2 sama dengan N1 per N2, di mana MB1 dan MP2 adalah massa unsur B dalam senyawa 1 dan 2. Jika N1 dan N2 adalah bilangan bulat sederhana. Oke, contoh soal yang pertama adalah karbon dan oksigen dapat membentuk karbon monoksida CO dan karbon dioksida adalah CO2. Jika dalam CO terdapat 12 gram karbon dan 16 gram oksigen, sedangkan dalam CO2 terdapat 12 gram karbon dan 32 gram oksigen, maka perbandingan massanya adalah, oke teman-teman, di sini diketahui bahwa karbon monoksida ini itu terdapat 12 gram karbon dan massa oksigennya itu kan O, berarti 16 oksigen.
Untuk pada karbon dioksida itu kan CO2. Nah, itu terdapat 12 gram karbon dan 32 gram oksigen. Oke, untuk yang ditanya adalah perbandingan masanya. Ya, perbandingan masanya. Langkah pertama yaitu kita menentukan rasio massa oksigen terhadap karbon. Jadi rumusnya adalah rasio oksigen, kita tulis R oksigen dibandingkan dengan karbon. Nah, oke. Sama dengan massa oksigen dibagi dengan massa karbon. Oke, untuk jawabannya yaitu kita cari ya teman-teman. Untuk jawabannya yaitu berarti CO sama dengan CO-nya ini ada 16 gram oksigen ya. 16 per ini karbonnya ada 12 gram ya teman-teman. Ini ada 12 gram. Jadi hasilnya adalah 1,33. Oke. Setelah ini kita cari yang CO2. Oke. CO2-nya ini oksigennya berada pada 32 gram dibagi dengan karbonnya ada 12 gram. Hasilnya adalah 2,67. Oke. Langkah kedua, menentukan perbandingan massa oksigen dalam CO dan CO2. Nah, di sini kita harus mencari perbandingan massa oksigennya CO2 dan CO ya, teman-teman. Oke, bisa dilihat. CO-nya ada 1,33 per karbon dioksidanya ada 2,67. Oke, hasilnya adalah 0,5. Tapi di sini kita akan mencari perbandingannya yaitu 0,5 ini sama dengan 1 per 2. Berarti hasilnya adalah 1 dibanding 2. Maka jawaban yang benar adalah A. Contoh soal kedua, terdapat unsur karbon dan hidrogen yang akan membentuk senyawa metana yang perbandingannya adalah 3:1. Lalu, berapa jumlah massa karbon yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 200 gram hidrogen pada senyawa metana? Oke, di sini diketahui bahwa massa hidrogennya yaitu 200 gram. Lalu perbandingan massa karbon banding dengan massa hidrogen dalam senyawa metana yaitu CH4 sama dengan C banding H yaitu 3:1. Untuk yang ditanya adalah jumlah massa karbon yang dibutuhkan. Oke. Untuk menjawabnya dengan mudah kita perlu rumus yaitu massa C per massa H sama dengan 3/1. Oke. Diketahui bahwa massa C-nya ini belum kita ketahui ya teman-teman. Maka kita lebih mudahnya kita alihkan kepada X dulu. Berarti sama dengan X per massa hidrogennya di sini terdapat 200 gram. Berarti 200 ini per sama dengan 3/1. Oke, berarti ini
kita akan pindah ruas ya teman-teman. Jadi X sama dengan 3 dikali dengan 200. Maka hasilnya X sama dengan 600 gram. Jadi massa karbon yang dibutuhkan adalah 600 gram. Yaitu jawaban yang benar adalah yang huruf C. Contoh soal yang ketiga adalah dua senyawa dibentuk oleh unsur nitrogen N dan oksigen adalah O. Hasil analisis menunjukkan perbandingan massa sebagai berikut. Senyawa 1 NO, nitrogennya 46,7%, oksigennya 53,3%. Senyawa 2 NO2, nitrogennya 30,4%, oksigennya 69,6%. Untuk rasio oksigen terhadap nitrogen O banding N itu belum diketahui. Pertanyaannya, 1. Hitung rasio massa oksigen terhadap nitrogen untuk masing-masing senyawa. 2. Tentukan perbandingan massa oksigen dalam kedua senyawa dengan asumsi massa nitrogen tetap. Yang ketiga, buktikan bahwa hasilnya sesuai dengan hukum perbandingan berganda. Oke teman-teman, mari kita hitung. Yang pertama ada pertanyaan yaitu harus menghitung rasio massa oksigen terhadap nitrogen untuk masing-masing senyawa. Oke, kita tulis rasio oksigen terhadap nitrogen yaitu O banding N, yaitu 53,3 per 46,7. Oke. Sama dengan hasilnya adalah 1,14. 53,3 per 46,7 ini dari oksigen dibanding dengan nitrogen, yaitu oksigen senyawa 1NO adalah 53,3% per nitrogennya 46,7. Nah, hasilnya adalah 1,14. Oke, sekarang kita hitung yang senyawa 2 yaitu NO2. Ya, ini ada oksigennya ada 69,6 per nitrogennya ada 30,4. Oke, sama dengan hasilnya yaitu 2,29. Yang kedua, pertanyaannya yaitu kita harus menentukan perbandingan massa oksigen dalam kedua senyawa dengan asumsi massa nitrogen tetap. Oke, kita harus menuliskan rasio oksigen di NO per rasio oksigen di NO2. Oke. Sama dengan rasio oksigen di NO senyawa pertama itu ada 1,14 per senyawa 2 NO2 yaitu 2,29. Maka hasilnya /0,5. Kita bandingkan 0,5 ini menjadi 1/2 sehingga perbandingannya menuju pada 1/2. Pertanyaan yang ketiga yaitu kita harus membuktikan bahwa hasilnya sesuai dengan hukum perbandingan berganda. Oke, mari kita buktikan. Perbandingan massa oksigen, P itu perbandingan ya. Perbandingan massa oksigen dalam
NO dan NO2 adalah 1:2. Hal ini membuktikan bahwa massa oksigen dalam kedua senyawa mengikuti hukum perbandingan berganda karena membentuk bilangan bulat sederhana. Kemudian terdapat hukum Gay-Lussac, yaitu yang bernama Joseph Louis Gay-Lussac yang lahir pada tahun 1778 hingga 1850. Bunyi hukumnya yaitu pada bilangan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Rumusnya yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2, yaitu yang dimana P1 adalah tekanan gas pada keadaan pertama, T1 suhu mutlak gas pada keadaan pertama, kemudian P2 tekanan mutlak gas pada keadaan kedua, T2 suhu mutlak gas pada keadaan kedua. Oke, untuk contoh soal yang pertama yaitu tekanan gas dalam wadah kaku adalah 125 kPa pada suhu 300 K. Berapakah tekanan baru jika suhu meningkat menjadi 900 K? Yang pertama-tama yaitu kita tulis yaitu T1 sama dengan di sini adalah 300 K, maka kita tulis di sini 300 K. Kemudian P1 ya di sini adalah 125 kPa. Nah, kita tulis 125 kPa. Kemudian T2 di sini adalah 900 K. K di sini adalah 900 K. Kemudian P2 itu belum diketahui. Kemudian masuk ke rumusnya yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2 sama dengan itu P1 nya yaitu 125 kPa per 300 kPa 300 K, maaf 300 K sama dengan yaitu P2 nya belum diketahui, maka ditulis saja dengan P2 per 900 K. Oke, kita hapus dulu atasnya, kita hapus dulu. Kemudian kita kalikan silang yaitu 125 kPa dikali dengan 900 K yaitu 112,500 kPa per 300 nya tetap tulis 300 K per 300 nya 300 nya ini didapatkan 300 K dikali P2 yaitu menjadi 300 K P2 per itu 300 K. Kita hapus dulu.
Kemudian maka ini kita coret dan coret. Kemudian K nya juga ini coret, maka sama dengan yaitu 112,500 dibagi dengan 300 yaitu 372 kPa. Dan inilah hasilnya, maka di sini adalah jawabannya yaitu C, 375 kPa. Kemudian ke contoh yang kedua yaitu amonia dibuat dari reaksi gas hidrogen dengan gas nitrogen menurut persamaan 3H2 plus N2 menghasilkan 2NH3. Jika 6 liter hidrogen bereaksi dengan nitrogen untuk membentuk amonia, hitunglah volume N2 yang bereaksi serta volume NH yang terbentuk jika diukur pada kondisi temperatur dan tekanan yang sama. Jadi kita tulis terlebih dahulu, kita tulis ulang yaitu 3H2 plus N2 menghasilkan 2NH3. Nah, karena volume dari hidrogen sudah ada di soal, maka ditulis di bawahnya yaitu 6 liter. Nih. Nah, untuk menemukan nitrogen yaitu kita tulis terlebih dahulu koefisiennya, yaitu nitrogen memiliki koefisien yaitu 1 per, karena hidrogen sudah ditemukan volumenya, maka menggunakan koefisien dari hidrogen yaitu 3, kemudian dikali dengan volume dari hidrogen yaitu 6 liter, maka menghasilkan 2 liter. Kemudian sama seperti nitrogen, amonia memiliki koefisien 2, maka di sini ditulis dengan 2 per volume yang ditemukan yaitu hidrogen, maka ditulis dengan 3 dikali dengan volume hidrogen yaitu 6 liter sama dengan menghasilkan 4 liter. Maka volume dari nitrogen dan amonia adalah 2 liter dan 4 liter, yaitu jawabannya adalah A. Hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro ditemukan oleh Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, atau lebih sering dikenal sebagai Amedeo Avogadro. Bunyi hukumnya yaitu gas-gas yang memiliki volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Rumusnya yaitu V1 per N1 sama dengan V2 per N2. V di sini adalah volume, sedangkan N adalah jumlah partikel. Lalu ada soal yang pertama yaitu berapakah volume 29 gram C4H10 yang diukur pada temperatur dan tekanan tetap, di mana 35 liter oksigen beratnya 40 gram. Massa molar H sama dengan 1, C sama dengan 12, O sama dengan 16. Pertama-tama kita cari dulu massa molar C4H10. Kita kalikan massa molarnya dan jumlahnya. Jadi karena C ada 4 dan massa molar C adalah 12, maka 12 dikali 4 yaitu 48. Sementara H, massa molar H adalah 1 dan jumlahnya ada 10. Jadi 10 kali 1 sama dengan 10. Lalu 48 ditambah 10 sama dengan 58. Massa molar C4H10 adalah 58. Lalu untuk mencari jumlah partikel, kita harus membaginya, yaitu 29 dari volume tadi dan per 58 dari jumlah partikel tadi sama dengan 0,5 mol. Selanjutnya kita harus mencari massa molar dari oksigen, yaitu caranya karena oksigen adalah O2, jadi massa molar oksigen adalah 16, jadi 2 dikali 16 sama dengan 32. Lalu jumlah partikelnya yaitu 40 gram didapat dari berat oksigen per 32.
dari massa molar, yaitu 1,25 mol. Lalu kita masuk ke rumus V1 per N1 sama dengan V2 per N2. V1-nya tidak diketahui. N1-nya yaitu 0,5 milik C4H10 tadi. Lalu V2-nya yaitu 35 liter, yaitu volume oksigen tadi, dan N2-nya adalah 1,25 mol. Maka V1 sama dengan 35 kali 0,5 per 1,25. Maka hasil akhirnya menjadi 14 liter. Lalu kita lanjut pada soal kedua, yaitu jika 9 liter oksigen mengandung 9,4 dikali 10 pangkat 22 molekul pada suhu dan tekanan tertentu, berapakah jumlah molekul 36 liter gas karbon dioksida pada suhu dan tekanan yang sama? Rumusnya sama seperti soal sebelumnya, yaitu V1 per N1 sama dengan V2 per N2, di mana V adalah volume dan N adalah jumlah partikel. Dari sini kita dapatkan V1 per partikel 1 sama dengan V2 per partikel 2. Diketahui V1 adalah 9 liter, N1 atau partikel 1 adalah 9,4 dikali 10 pangkat 22 molekul, sama dengan V2-nya yaitu 36 liter per partikel 2 yang belum diketahui. V1 dan V2 bisa kita bagi dengan 9, yaitu menjadi 1 dan 4. Lalu partikel 2-nya menjadi 9,4 dikali 10 pangkat 22 dikali 4. Lalu hasil akhirnya menjadi 37,6 dikali 10 pangkat 22 molekul CO2.